Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai dampak struktur dan perubahan sosial dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, mengenai struktur sosial dalam pendidikan dan pembelajaran. Pengertian struktur sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Struktur sosial sekolah meliputi materialnya, yakni kepala sekolah, guru, pegawai, suruh, murid-murid pria maupun wanita yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan. Hubungan antara bagian-bagiannya, yakni apa yang diharapkan guru dari murid dan sekolahnya dan sebagainya. Hakikat masyarakat sekolah sebagai keseluruhan, yakni cara bagian-bagian tersebut menjadi kesatuan yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Kedudukan dan peranan. Kedudukan atau status menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungannya dengan orang lain. Peranan adalah serangkaian hak dan kewajiban yakni bersifat timbal balik dalam hubungan antar individu. Berbagai kedudukan dalam masyarakat sekolah. Dalam tiap kelompok, orang mengenal kedudukan atau posisi masing-masing. Masyarakat sekolah dari kepala sekolah, guru, murid, pegawai sekolah diharapkan memiliki kelakuan tertentu. Selanjutnya, mengenai kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial sekolah. Guru berkedudukan lebih rendah daripada kepala sekolah, dan karena itu ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal mengenai sekolah. Kedudukan murid yang lebih formal seperti ketua OSIS yang telah mempunyai bentuk resmi menurut ketentuan pemerintah. Akan tetapi kebanyakan kedudukan murid bersifat tak formal dan hanya diketahui dalam kalangan sekolah itu saja. Hubungan guru dan murid. Ciri khas dari hubungan ini ialah bahwa terdapat status yang tak sama antara guru dan murid. Dalam hubungan guru dan murid biasanya hanya murid yang diharapkan mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar. Perubahan kelakuan yang diharapkan mengenai hal-hal tertentu yang lebih spesifik. Selanjutnya, klik. Di kalangan guru-guru sering terjadi pengelompokan atau pembentukan klik yang bersifat informal. Ada kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, guru-guru wanita mempunyai kelompok atau klik sendiri untuk tujuan-tujuan yang khas bagi wanita. Selanjutnya, mengenai perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat yang tentang perubahan terhadap kebudayaan dan fungsi sistem suatu sosial. Perubahan sosial adalah suatu modifikasi yang terjadi pada kehidupan manusia yang disebabkan oleh baik internal maupun yang disebabkan oleh eksternal. Perubahan sosial itu adalah berubahnya struktur dan pola hubungan di tengah-tengah masyarakat. Pengertian perubahan sosial menurut sosiolog. Pertama, menurut Emil Durkheim, bahwa perubahan sosial itu adalah berupa perubahan solidaritas mekanik kepada organik. Sedangkan menurut Marx berpendapat bahwa perubahan sosial itu dapat dilihat dari penguasaan suatu modal. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu kebiasaan atau tradisi berpindah-pindah dan bertukar menjadi menetap. Faktor terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya invasi dan inovasi, perubahan suatu struktur dan jumlah dari penduduk, gerakan sosial yang baru, dan terdapatnya konflik sosial di tengah-tengah. Faktor eksternal meliputi munculnya inovasi dalam dunia teknologi, peperangan, ekologi, dan pengaruh dari masyarakat lain. Faktor lain meliputi hubungan
lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat yang selalu bersikap tradisional, rintangan yang berupa ideologis, dan sifat masyarakat yang apatis. Faktor yang mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Yang pertama, faktor sosial, yaitu faktor yang didorong oleh organisasi yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, faktor psikologis. Faktor ini pada hakikatnya suatu individu yang menjalankan suatu tugas atau kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, faktor budaya, yaitu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah turun-temurun oleh masyarakat setempat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dilihat dari bentuk prosesnya. Ada bentuk perubahan yang sudah direncanakan dan bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian perubahan sosial dilihat dari waktunya. Ada revolusi atau perubahan cepat dan evolusi atau perubahan secara lambat. Dan perubahan sosial dilihat dari dampaknya. Ada incremental change atau perubahan kecil dan comprehensive change atau perubahan besar. Perubahan sosial dari metodenya, ada perubahan berdasarkan kekerasan dan perubahan yang tidak berdasarkan kekerasan. Kemudian perubahan sosial dilihat dari sifat perubahannya, ada perubahan secara struktural dan perubahan secara kultural dan fungsi. Kemudian perubahan dengan tujuan lebih sempurna atau amandemen. Kemudian perubahan sosial dilihat dari kemajuan dan kemunduran arahnya, ada perubahan maju atau perubahan progres dan perubahan mundur atau perubahan regres. Dampak positif perubahan sosial dalam pendidikan, yaitu meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang dapat menghadapi perubahan sosial itu sendiri. Dapat dijadikan penilaian tersendiri untuk membandingkan dan mengetahui bagaimana perbedaan perubahan. Memberikan suatu ilmu yang berbeda jika perubahan tersebut membawa kepada nilai dan tingkah laku positif. Dampak negatif dari perubahan sosial dalam pendidikan, yaitu ketidaksiapan pendidik dalam menerima perubahan yang sangat cepat dan drastis, terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan, hilangnya semangat kebersamaan, rendahnya rasa tanggung jawab, serta kecenderungan perilaku kriminal. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.